sekitaran ada 30 menit. Tiba-tiba monyet ramai-ramai nyerbu mereka kami jadi ngusik apa ya lah, tiba-tiba ngancol sepit tuh. Kami pun refleks tiga terjun kan. Jadi tuh kawan kami yang korban sempat naik ke perahu kecil landap tuh. Tak tahu nengok kami hanyut berdua Tak tahunya lah ikut kami terjun. Dan kami lah sampai yang nyagi di tengah dan minta tolong ke kami. Dia minta tolong kami lah tidak sanggup lagi dia. Lah habis napas nih lah, harus kuatnya gitu. Kami itu baru ada kapal mereka kami tolong kawan kami dia nimbul lagi udah sanggup lagi kapal mereka. Ya saya kami incar kerak lah tapi tidak sampai kayak itu udah. Ni baru nih lah sampai kayak ini. Minta tolong, teriak-teriak minta tolong. Untuk kok suku panggil-panggil kan ada kepala yang nimbul kali, panggil kali lagi nimbul. Kawanan monyet atau kera bakau tiba-tiba menyerang ketika 3 sahabat ABG yang bernama Ihsanuddin, Ibrahimovic, dan Revi duduk bersantai di sebuah speedboat di daerah Kurau, tepatnya di aliran sungai Kurau. Ketiganya spontan langsung menyeburkan diri ke dalam air. 2, Ibrahimovic dan Revi berhasil menyeberang, sementara Ihsan melambaikan tangan di tengah alur sungai. Ibrahimovic dan Revi mencoba untuk melakukan penyelamatan, namun apa daya, mereka berdua pun nafasnya sudah tersengah-sengah alias sudah tidak sanggup. Teriakan itu, lambaian tangan itu menjadi lambaian terakhir, teriakan terakhir karena Ihsan ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Berikut pengakuan detail Ibrahimovic dan Revi dalam saksi kata Bangka Pos. Peristiwa tenggelamnya seorang remaja terjadi di muara Sungai Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin sore, 22 Desember 2025. Korban diketahui bernama Ihsanuddin, berusia 16 tahun. Saat kejadian, Ihsanuddin tengah berada di atas sebuah perahu speed milik warga yang sedang bersandar di dermaga nelayan bersama 2 rekannya, Ibrahimovic dan Revi. Berdasarkan keterangan yang dihimpun bangkapos.com, ketiganya saat itu sedang bersantai dan memancing di sekitar kawasan muara sungai yang berdekatan dengan hutan bakau. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, suasana yang semula tenang mendadak berubah. Segerombolan monyet tiba-tiba datang dari arah daratan dan melompat ke atas perahu yang mereka tumpangi. Karena terkejut, ketiga remaja tersebut secara refleks melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. 2 rekan korban berhasil berenang ke tepi sungai, tepatnya ke arah desa Kurau Barat. Namun, Ihsanuddin yang berada di posisi paling belakang diduga tidak mampu melawan arus muara sungai Kurau yang cukup kuat, terutama karena kondisi air yang sedang surut dan mengarah ke laut. Rekan korban sempat melihat Ihsanuddin melambaikan tangan dan berteriak meminta pertolongan. Namun, karena kondisi fisik yang sudah kelelahan, upaya untuk menolong korban tidak berhasil dilakukan. Dalam waktu singkat, tubuh Ihsanuddin terseret arus dan menghilang dari pandangan. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada warga sekitar dan aparat desa setempat. Usai kejadian tenggelamnya Ihsanuddin, warga sekitar desa Kurau Barat segera melakukan upaya pencarian secara mandiri. Dengan menggunakan perahu nelayan dan peralatan seadanya, warga menyusuri alur muara Sungai Kurau sejak Senin sore hingga malam hari. Namun hingga malam, korban belum berhasil ditemukan. Kondisi arus sungai yang kuat serta air yang sedang surut menjadi kendala utama dalam proses pencarian awal tersebut. Laporan kejadian kemudian diteruskan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Pada Selasa pagi, 23 Desember 2025,
pencarian resmi kembali dilanjutkan. Tim gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Pangkal Pinang, Satpol Airut Polres Bangka Tengah, BPBD Bangka Tengah, relawan, serta masyarakat sekitar dikerahkan untuk melakukan penyisiran. 1 unit perahu karet diterjunkan untuk menyisir area permukaan air di sekitar muara sungai. Metode pencarian difokuskan mengikuti arah arus surut yang mengarah keluar muara menuju laut. Baik, Sobat Bangka Pos dan juga Tribuners, bisa kita saksikan di depan saya ini merupakan personel Polairut Polres Bangka Tengah yang baru saja berangkat untuk melakukan pencarian korban tenggelam di muara Sungai Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Selain dari jajaran SWAT Polairut, ya, terlihat juga yaitu dari tim Basarnas juga sudah tiba di lokasi begitu untuk melakukan kembali melakukan pencarian korban yang saat ini belum ditemukan. Selain pencarian di perairan, warga juga tampak berjaga di sepanjang dermaga dan tepi sungai, berharap korban segera ditemukan. Meski upaya pencarian dilakukan secara maksimal hingga hari kedua, korban belum juga ditemukan. Tim gabungan memastikan pencarian akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan arus air. Korban tenggelam sebelum tenggelam. Awal lah dia tuh lah ngajak di nyantai di mangrove kan. Diajak kawan kami nih pulang. Terusnya kata telak bela duduk dulu di mangrove. Nah, duduk lama duduk sekitaran nanti 30 menit. Tiba-tiba monyet ramai-ramai nyerbu mereka kami jadi ngusik apa ya lah, tiba-tiba ngancol sepit tuh. Kami pun refleks tiga terjun kan. Jadi tuh kawan kami yang korban sempat naik ke perahu kecil ladap tuh. Tak tahu nengok kami hanyut berdua tak tahunya lah ikut kami terjun. Nah, itu kami nyebrang ke sana ke Kura Barat. Nah, dia ikut kami di belakang nyebrang. Lalu kami lah sampai, yang di tengah ngambil minta tolong ke kami. Dia minta tolong kami lah tidak sanggup lagi lah habis napas nih lah mengarut kuatnya gitu. Ya sanggup lagi ya. Itu lah dia coba kami kejar lewat darat dan lewat licak tuh, tidak sanggup lagi lah. Itu lama itu aku panggil degik nimbul. Tidak lama itu baru ada kapal mereka kami tolong awan kami dek nimbul lagi udah sanggup lagi kapal mereka. Kapal tuh kan besar, air kandas, air kering tipis. Nah jadi tuh kami di ke darat ngelapor ke orang tua ke kades nah udah itulah. Jadi emang Ika berdua kawan-kawan nih sering kok nongkrong di situ apa itu mana? Sebelum masih sering nongkrong di situ karena lah di pondok kan. Nah, lumayan puleknya yang ngajak ke mangrove-nya. Oh, tapi berarti nyantai itu di pondok apa di kapal kemarin? Di Sepit. Oh, di Sepit orang. Sepit put. Terus ngapain bayi dia nyantai bayi ya? Oh, nongkrong nengok itu tidak pakai we. Oh, kok. Sebelum pas terakhir tuh ada ngobrol apa bayi kayak korbannya? Kayak kawan. Ngobrol biasa lah. Habis main sebelum tuh kami habis main game kan. Aku dengar HP orang dan nanti dibawa. Nongkrong di situ nengok orang lewat bisa. Oh, berarti pas waktu itu banyak kok yang kerak, bukan sih kok bayi yang bukan sih kok besar ada yang mau anak untuk jadi dibuat nih besar enggak. Tapi yang masuk ke Sepit itu ada berapa? Masuk monyet Oh. ramai yang masuk ke Sepit banyak lah dari kiri kanan depan lah ngerpong kami 10 lebih ya? lebih ada yang mau anak kerak di ngok kayaknya gereng bagi insek kok. Tapi padahal ada diganggu monyet-monyet tuh. Jadi kami cuman duduk tenang kok nyuruhnya ngalahin diri taunya makin meraih. Biasa kami incer kerak lah tapi tidak sampai kayak itu deh. Baru nih lah sampai kayak ini. Oh, berarti setelah itu ada kerak, ada monyet tuh lompat berarti ya? Lompat. Nah terus waktu itu emang arus deras kok? Bukan deras-deras lagi.
bulan-bulan kayak ini kan harus kuat-kuat nih, bulan-bulan 12 nih. Biasa harus tuh sekuat tuh lagi pacak lawan ini kan. Oh, Ini harus kayak tuh udah sanggup lagi ya. tapi emang Ika nih biasa main di sini ya, lebih biasa berenang sebenarnya. Kami sih biasa main di sini tapi berenang tuh jarang kan karena lah di buaya kabar-kabar nimbul buaya di situ loh. Jadi Hmm. dengerin. Tapi sepengetahuan Kak, korban ini tak berenang deh biasa. Ya pacak berenang, cuman dia tuh lah takut kan. Nambah kawannya nangis, nambah diri takut. Nah ada detai lah, lah semua detai di situ lah. Sampai terlentang di licak tuh ngejar. Ya Hmm. anggap pagi udah ada. Nah pas pas detik-detik terakhir korban tenggelam tuh, ada yang minta tolong kali. Dia Adanya teriak-teriak. minta tolong, teriak-teriak dia minta tolong. Untuk Hmm. gua aku panggil-panggil kan, ada kepala nimbul kali, panggil kali lagi nimbul. Itulah di kapal mereka kami dia, kami langsung lapor tuh di Kades. Hmm. Berarti ada apa yang mbak tolong kayak tangannya ngelambing-lambing dak pas waktu itu. Lambai-lambai tangan di Hmm. atas tuh. Tapi Busuk berteriak-teriak nih. berarti Ika berdua kan Wak, tahu nengok pas anyut tuh Wak. Ada sih emang-emang Hmm. mulainya ada lah nengok di situ. Kami bertiga berarti nengok. Oh, tahu Wak. Terus berarti setelah itu Ika berenang ke arah sini apa ya Kuro Barat? Berenang ke arah Kuro Barat. Rencana kami tuh nak lewat darat Kuro Barat tuh. Karena Hmm. di situ kan agak tipis air. Nak lewat situ tak tahu kawan ada sanggup berenang kan. Jadi berarti kemarin nih Ika nih awalnya nak nyebrang dari sisi sini ke sana no. Tahu. Dia nyebrang dulu, aku ngikut lah. Yang ngikut lah di belakang. Ada aku Oh, lihat, tahunya lah di belakang ku lah jauh. Yang ku lah lemas. oh berarti yang duluan nyebrang tuh malah korban sebenarnya. Ini dulu nyebrang dulu ke Sanin, ke Siapa? Kuro Ya? Barat. Siapa? Revi Kawan. ya. Revi terus setelah tuh. Udah deku, barunya di belakangku. Oh. Ya, tak tolong ku lah jauh gitu. Oh jadi emang korban waktu itu terakhir oh, pas nyebrang. Hmm. Oh, tapi korban tuh kelas berapa ya? Guys? Kelas 1 SMK. Oh, Ika nih kawan sekolah apa teman? Kawan beda sekolah tapi kawan di kampung. Kawan kampung. Tapi kalau sering main no ke korban. Sering. Biasa orangnya cuman nih cuman korbannya. Setahu Ika. Baik kok. Ya, lumayan lah baik di sama kawan. Baik kan. Tapi tidak banyak anu, Tidak banyak omong. tidak banyak omong kok malah. Fisik lah lumayan kuat lah. Kuat fisiknya. Kalau Kalau mental lah hancur lah ada pacak gitu lah. berarti tinggi badannya setinggi kayak Ika apa teman nih? Tahu, namanya kayak kuno. Oke lah. Pada Rabu pagi, 24 Desember 2025, upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan akhirnya membuahkan hasil. Ihsanuddin, remaja 16 tahun yang dilaporkan tenggelam di muara Sungai Kurau, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di sekitar area muara sungai dan segera dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya, jenazah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat menggunakan mobil ambulans. Kabar penemuan korban tersebut dengan cepat menyebar ke pihak keluarga dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bangga Pos dan juga Tribuners. Hari ini pagi ini saya Rifki Nasrallah berada di kediaman rumah duka remaja 16 tahun asal desa Kurau Barat yang dimana sempat dikabarkan hilang sejak Senin sore kemarin, dimana pada pagi tadi tim gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini bisa kita saksikan kediaman korban yang berada di desa Kurau Barat. Suasana duka pun menyelimuti kediaman korban di desa Kurau Barat. Setelah proses evakuasi dan pemeriksaan selesai, jenazah Ihsanuddin diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Pada siang harinya, prosesi pemakaman digelar di tempat pemakaman umum setempat. Puluhan pelayat, terdiri dari keluarga, kerabat, dan warga sekitar, tampak mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir.
Pihak berwenang kembali mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan muara sungai, khususnya pada kondisi air surut dan arus yang mengarah ke laut. Peristiwa ini menjadi pengingat akan potensi bahaya di kawasan perairan, sekaligus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan warga Bangka Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.